Kasih aplaus buat tim Present Worship, luar biasa ya. Melayani. Shalom semua, apa kabar? Tak terasa kita masuk Minggu Palem ini ya. Jadi gak lama lagi kita akan mengenang Sang Raja datang untuk membawa kita kembali kepada ide awal. Nah, izinkan saya berbagi hari ini Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa lemparan saja. Saya nggak reaktif karena memang kita sekarang ada di dunia yang memang sistemnya pasti berantakan. Saudara-saudara, nggak pergi kemanapun, semua kacau balau. Ya itu udah pasti. Kalau jawabannya dogmatik begini, kenapa kok dunia kacau semua? Ya jawabannya karena memang dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya jadi kan kita menantikan langit dan bumi yang baru kan, ya kan? Oke, saudara percaya saya tanya, saudara percaya nggak ada kebangkitan kedua? Percaya ya? Yang hebat dari orang Kristen itu begini, matinya sekali, bangkitnya 2 kali. Kalau orang dunia, matinya 2 kali. Ya kan? Jadi nanti mati secara lahiriah, nanti mati lagi. Dan itu mati selama-lamanya, binasa. Kalau kita cuma mati sekali aja. Ya, jadi nggak usah takut, mati cuma sekali ya, bisa saja karena kanker, karena stroke, karena ketabrak apa misalnya. Oh, kok pendeta atau anak Tuhan ketabrak? Ya bisa saja. Ya ada yang kecelakaan pesawat, mati juga. Ya ada teman saya bulan lalu pergi pelayanan misi, ketabrak bus, mati juga. Ya tapi apakah dia berdosa? Enggak, wong dia pelayanan. Ya caranya macam-macam. Tapi kan matinya sekali saja. Tapi hidupnya 2 kali kan. Jadi kita hidup sekarang, mati sekali, nanti hidup lagi dalam kekekalan bersama Tuhan. Amin. Tapi kalau orang dunia kan kasihan memang. Ya, hidup sekali matinya 2 kali. Jadi sekarang hidup, nanti mati, setelah itu mati lagi dalam kebinasaan kekal. Nah, yang kedua itu mengerikan sekali. Itu orang Batak ngomong ngeri kali itu ya. Nah, itu. Ya, itu. Kalau orang-orang Toba atau Karo ngomong ngeri kali itu ya. Kayaknya Bapak Toba atau Karo saya nggak tahu ya. Yang di ujung ini. Biasanya pengacara sih biasanya ya. Enggak ya, bukanlah ya, atau pendeta. Pokoknya profesinya P semua, atau pilot, saya nggak tahu juga. Ya oke, nah atau pendebat, saya nggak tahu juga. Oke, kita nggak usah bahas itulah ya, Yohanes ketawa itu. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, hidup kita itu Bapak Ibu, saudara begini, ada di sistem mana? Karena dunia ini sekarang ini kita hidup tergantung, saudara ada di sistem mana. Satu sistem dunia, satu sistem kerajaan Allah. Saya tidak ngomong agama Kristen loh Bapak Ibu. Maafkan saya ya. Jadi kalau saudara begini, boleh beragama Kristen. Tapi kalau posisi saudara ikutin sistem dunia. Berarti saudara belum ada di sistem kerajaan Allah. Hanya beragama Kristen. Lupakan yang begituan. Capek Bapak Ibu. Saya ulangi. Jadi sistem di mana kita ada itu menentukan hidup kita seperti apa. Kapasitas kita, tujuan kita seperti apa? Saya kasih contoh. Saudara di sini ada yang datang ke sini, ya saya tahu sih nggak terlalu jauh rumah saudara. Saya tidak melihat ada orang dari Zimbabwe datang ke sini, atau ya dari Tuban mungkin, atau mungkin dari manalah. Ya saudara mungkin sekitar sini, kalaupun ada luar kota ya mungkin masih Indonesia kali. Saya tanya saja pertanyaan bodoh-bodoh ini. Ya, tapi saudara nggak bodoh kan, saudara pinter. Saya aja yang bodoh. Saya tanya bodoh. Ada di sini nggak yang datang terbang ke sini? Terbang, asli terbang. Ada? Nggak ya? Saya lihat ada yang jalan kaki karena rumahnya di belakang. Saya lihat ada yang pakai mobil. Saya nggak lihat ada yang pakai sepeda. Mungkin ada juga yang pakai sepeda. Ya baguslah. Naik sepeda kan jangan gengsi, sehat lah. Ya kan? Ngirit malah bahan bakar ya. Nah, saudara ke sini nggak ada yang bisa terbang. Kenapa? Karena di kita itu nggak ada sistem terbang. Saudara mau latihan terbang, saudara mau cari coach yang jago untuk melatih saudara terbang. Saudara mau baca buku manual book tentang terbang. Ya, talking about flying. Ya, silakan. Tapi yang jelas saudara nggak mungkin bisa terbang. Mau ikut kelas terbang, mau ikut training terbang, mau pelatihnya jagoan terbang, saudara tidak mungkin bisa terbang. Kenapa? Karena sistem terbang nggak ada pada kita. Sementara saudara lihat burung pret, nuri,
Gak usah yang gede-gede lah. Ya, saya nggak ngomong elang, saya nggak ngomong burung-burung Raja Wali. Pret Nuri, kenapa bisa terbang? Gak usah dilatih terbang. Gak usah punya trainer terbang. Oh ya, saya sapa yang di live streaming juga ya. Jadi Willy tadi kasih tahu live streaming, Tuhan memberkati saudara. Ya tolong dengerin khotbah, jangan makan Indomie atau Sarimi ya. Ya sebab saudara tahu ibadah live streaming itu ibadah paling jujur karena yang lihat Tuhan. Ya kan? Ya jadi ya itu ibadah paling jujur sebetulnya. Gak mudah itu ibadah live streaming itu. Karena kan mesti kita betul-betul jujur dengan Tuhan. Jadi siapa Tuhan memberkati yang di live streaming yang mana ini? Saya gak tahu, pokoknya gini-gini lah udah ya. Oke ya, pokoknya saya sapa. Nah, jadi Will, saya sudah sapa lo Will. Jadi saya gak utang sama kamu. Sebab dia kasih wanti-wanti, sapa ya pastor. Kalau enggak mempengaruhi makan siang pastor ya. Jadi enggak lah, dia enggak saya itu. Saya di kamar mandi aja ditemenin. Saya bilang enggak usah lagi, masa cowok sama cowok nemenin kan enggak enak banget ya. Oke, enggak lah dia nemenin di luar. Nah, begini Bapak Ibu semua. Jadi begini, kalau burung pret, burung nuri, burung perkutut, ya udah lahir pasti terbang. Lah maksud saya begini, kalau di dalam kita masih ada sistem jahat, sistem bohong, jinah, najis. Nah berarti ya saudara salah sistem. Wong dalam kerajaan Allah itu yang begitu enggak ada. Ya kecuali saudara memang cuma beragama Kristen, tapi posisi saudara tetap sistem dunia. Ya nanti Matius 7 tergenapi. Mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Lu aku pembuat mujizat, ya kan? Yang membuat mujizat. Lu aku mengusir setan. Sorry ya, membuat mujizat, mengusir setan itu nggak ada pengorbanan karena itu gift. Itu bukan dari kita, nggak ada bayar harganya. Wong saudara diberi, saya nggak terkesima orang ngusir setan, orang melihat yang buta, orang membuat mujizat. Itu gift, nggak ada bayar harganya kita. Yang bayar harga itu adalah ketika tempat sekeliling kita najis, kita kudus, sekeliling kita korupsi, kita jujur. Nah itu bayar harganya. Nah kalau sampai orang ngakunya ada dalam Kristus tapi sistem hidupnya dunia, ya bukan dalam Kristus, cuman beragama, agamanya nyembah Yesus. Ya amin gak amin terserah saudara. Ya, saudara mungkin agak marah sama saya, aduh salah datang ibadah ini. Kok pagi-pagi kan misalnya mestinya ya khotbah 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit. Nah saya nggak bisa khotbah itu Pak, karena di otak sistem saya nggak ada. Oh Pak Yubi nggak percaya kaya loh, saya aja kaya kok. Saya kaya hikmat, saya kaya sukacita, saya kaya network. Kaya kan nggak harus uang melulu. Saya kaya senyum, saya kaya hormon-hormon yang indah, yang bagus. Testosteron saya bagus, endorfin saya bagus. Loh iya kan, ya haruslah. Jangan testosteron mikirnya cuma seks melulu. Jangan. Ya endorfin saya bagus, saya sukacita, sel-sel dalam saya yang jumlahnya triliunan tidak perlu disuplai makanan vitamin dari luar. Kenapa perlu disuplai? Karena kurang bagus. Saudara kembangkan saja dari dalam, sudah sehat sudah. Ngalir terus, nggak ada sumbatan. Sel yang ciptakan Tuhan kok. Ya kecuali saudara capek bolehlah. Yang jualan suplemen marah sama saya lagi. Enggak, maksudnya enggak apa-apa juga. Nah saya mengembalikan saudara, yuk. Saudara sekarang ada di sistem mana? Kalau saudara di sistem dunia ya berat. Pasti ngomong negatif, pasti stres. Ya siapa sangka seorang Donald Trump bisa menggoncang pasar saham. Orang bisa kehilangan saham separuhnya. Mungkin ada dari saudara yang rugi sekarang. Merah semua bursa saham seluruh dunia. Gara-gara satu orang, namanya Donald Trump. Saya curiga dia punya saudara dengan Donald Bebek kah, atau Paman Kober kah. Ya, dia goncangkan semuanya. Goncangkan, sistem dunia pasti goncang. Sistem dunia pasti menurun. Baca 1 Yohanes 2 ayat 15. Dunia dengan segala keinginannya, mata, daging, keangkuhan hidup itu pasti lenyap. Baca Ibrani 12, semua digoncangkan bumi langit. Tapi kan ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lah saudara ada di kerajaan mana? Sekali lagi saya tidak ngomong agama.
Maaf, Kristen bukan agama. Kristen itu cara hidup, kita ada di sistem mana. Tahu sistem ya? Sistem itu ini keterpaduan strategi yang kita kerjakan bersama untuk demi kemajuan ke depan. Sistem itu bahasa rohaninya. Apa yang terjadi di alam tidak kelihatan, kita bisa aplikasikan di alam yang kelihatan. Karena cara nilai tujuan hidup kita seperti raja yang membuat sistem itu. Nah, sistem kita, konstitusinya ada di Alkitab. Jadi the constitution of kingdom of God itu ada di Alkitab. Kalau saudara tidak pelajari Alkitab dan praktekkan, ya saudara tidak akan kuat. Undang-undang kerajaan Allah itu Alkitab. Kuasa kerajaan itu Roh Kudus. Raja segala raja itu Yesus Kristus Tuhan. Oke, dari tadi saya tahu wajah saudara butuh ayat, saya kasih ayatnya. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah konstitusi kerajaan Allah. Itu tentang doa, itu tentang hidup bahagia, itu tentang bagaimana berkomunal, itu bagaimana tentang sedekah memberi. Makanya kalau memberi tangan kanan di kerajaan Allah, tangan kiri tidak perlu tahu. Sekarang ini orang narsis semua, udah begitu sekarang ditabiskan dengan kuil namanya media sosial. Semua mau ditampilkan. Padahal Yesus berkata, kalau kamu berdoa masuk kamar saja, nangislah, tidak perlu ada yang tahu. Sekarang ibadah di mana? IG story. Sekarang doa IG story. Sekarang pelayanan IG story. Sekarang ngirim bantuan baru kasih mie goreng saja sudah masuk medsos. Tidak perlu. Orang nggak tahu saya pelayanan di Tampak Siring, kecuali memang ada brosur dari sini. Dan saya tidak tampilkan di IG saya. Saya punya IG cuma satu untuk cek anak saya ngapain. Sebagai seorang bapak. Karena anak saya tiktokers kan. Ya dia main banyak di situ, bisnis. Ya nggak apa-apa, dia nggak usah punya toko. Ya dia layak jadi itu karena cantik seperti bapaknya. Kalau bapaknya nggak layak, kurang laku dijual. Ya makanya nggak ada yang berani jual saya. Omongannya seenaknya, ya hidupnya nggak mau kompromi, jadi ya mungkin bikin orang sulit. Ya nggak apa-apa, yang penting kan saya tetap mengasihi. Ya, wah ini sombong ini orang, maafkan saya kalau sombong. Enggak lah, wajah begini apa yang mau disombongkan. Wong IQ saya di bawah 100. Ya, saya kalah sama AI loh. AI itu 130 sampai 150, Rubin Ong di bawah 100. Jadi saya ini perbatasan antara bego dengan goblok. Kok bisa begini Pak Rubin? Semua kemurahan Tuhan. Kalau saya sombong ya udah. Habis. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu sebuah prinsip ini. Di Matius pasal 6, Yesus itu bicara sebetulnya tentang sebuah prinsip penting. Nah sayangnya orang pikir hanya tentang kekhawatiran makan minum. Tapi saya akan jelaskan beberapa hal. Coba kita lihat ayat 24 dulu. Saya sarankan saudara baca ayat yang pertama sampai ayat 34. Tapi karena waktu saya tidak akan baca keseluruhan. Haleluya, di sini sekarang waktunya ditambahin 40 menit. Nambah 7 menit, 7 angka sempurna. Jadi memang saudara mau jadi gereja yang sempurna. Dulu 33 menit saya masih ingat. Nambah 7 menit. Haleluya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi cuma ada dua sistem, penguasanya ada dua. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia dan kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, jelas. Jadi di sistem mana saudara berada, saudara akan mengabdi. Kalau sistemnya cinta uang ya saudara ke situ terus, ketemu orang pikirannya uang, ketemu apa pikirannya uang, apa saja ukurannya uang, orang sukses diukurnya uang, karena sistemnya uang. Uang salah Pak? Tidak, uang hanya alat, jangan dijadikan kepala sistem. Ya, saya tidak akan masuk lebih dalam, tapi yang jelas Tuhan tidak punya uang, Tuhan tidak buat uang, makanya gambar uang tidak ada gambarnya Tuhan. Itu yang membuat alasan jadi orang Kristen pelit memberi karena tidak ada gambarnya Tuhan. Kan Yesus berkata gambar siapa? Kaisar, beri ke Kaisar. Gambar siapa? Tuhan, beri ke Tuhan. Sayangnya kita cuma melihatnya gambar manusia terus, tidak pernah lihat gambar Tuhan di uang. Ya, yang lebih parah lagi orang teman-teman saya di Indonesia Timur bercandanya begini. Uang yang Kristen itu adalah
gambar Patimura, satu-satunya pahlawan yang Kristen. Dan itu nilainya Rp2.000. Sementara yang lain gak Kristen, makanya yang diberi yang gambar Kristen Rp2.000. Nah, itu orang-orang pelit punya banyak alasan. Ya udah, ini bercandanya teman-teman saya sih ya, oke. Nah, kita coba lihat ayat 24 ini, saya selesaikan, coba lihat. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada... Nah, saudara harus kita sadari, dunia itu punya sistem mamon. Mamon itu apa, saudara? Uang yang diberhalakan jadi Tuhan. Ini bahasa praktisnya. Jadi mamon itu, sekali lagi, uang gak salah. Tapi tolong pandang uang secara praktis ya. Hanya untuk alat transaksi jual beli, jangan lebih dari itu. Tapi sekarang kan uang sudah jadi alat kekuasaan. Bahkan uang sudah jadi kekuasaan itu sendiri. Nah memang dunia itu pakai sistem uang. Lah bagaimana Pak Rubin? Ya tata kelolanya yang benar. Saudara mesti kelola. Soalnya begini, gak ada orang miskin. Masalahnya di tata kelola saja. Orang Kristen 100% ibadah jago. Tapi pengelolaan nol. Emosi gak bisa dikelola. Skillnya hebat, lulusan Harvard, lulusan master dari UI. Tapi emosionalan, tendang-tendang apa, malas, etos kerja gak jelas. Ya orang gak mau pakai dia, tata kelolaannya berat. Kalau karakternya saja dia tidak bisa bentuk, mau ngatur orang lain gimana? Makanya saya pastikan kalau saya moralnya hancur, saya tidak mau pelayanan. Lah buat apa pelayanan? Apa yang mau ditampilkan? Cuman pinter ngomong, cuman pinter main musik, cuman pinter nyanyi, cuman pinter nari, misalnya cuman pinter kamerawan, cuman pinter ngatur sound misalnya, cuman pinter khotbah, enggak lah. Tidak ada artinya. Tata kelola. Ya, saya mau khotbah begini, saya sudah tidur lebih awal. Saya bangun pagi-pagi. Saya sudah lari pagi tadi setengah jam kira-kira. Di dalam rumah biasanya saya keluar. Ya saya coba tata kelola saja supaya tubuh ini lebih fit. Jadi saya khotbah pada saudara, saya tidak mau khotbah ecek-ecek. Khotbah ngantuk-ngantuk, terus ngomong seenaknya. Kadang ngalor ngidul nggak jelas, nggak mau. Ini tanggung jawab saya sebagai tata kelola. Mungkin ada beberapa orang nggak suka, ya nggak apa-apa. Yang saya mau adalah Tuhan melihat, oh hambaku ini setia. Saya tidak cari pujian dari manusia Bapak Ibu. Saya pada titik ini sendiri saja karena Tuhan kok, bukan karena yang lain. Saya tidak mau ngatrol-ngatrol, jilat-jilat orang, deket-deketin orang, enggak. Sama siapapun saya baik. Cuman kalau tegas ya tegas saja, tapi dengan kasih. Karena saya belajar tata kelola. Saya sadar saya bodoh, saya harus membaca. Saya sadar saya nggak ngerti apa-apa, saya harus merenung. Nah itu tata kelola dimulai dari diri sendiri. Makanya kenapa orang dipercaya hal besar? Ya karena tata kelola. Nah begini, kembali lagi. Jadi kalau mamon ini disembah, akibatnya ya yang terjadi pasti 3. Pasti banyak orang gila. Karena di mana ada berhala, pasti banyak orang gila. Saya datang ke satu daerah. Oh iya orang gila banyak banget Bapak Ibu. Ya karena berhala disembah, manifestasinya ke situ. Nanti kenajisan terjadi pasti. Makanya kalau orang menyembah uangnya banyak, larinya kemana? Ya pasti tempat-tempat begitu yang najis-najis, yang enak-enak secara daging. Pasti ke situ. Makanya di mana ada berhala pasti banyak orang gila. Orang gila itu bukan hanya sekedar orang telanjang yang keluar-keluar rumah. Tapi begini, antara perkataannya, tindakannya dengan hatinya sudah beda. Nah itu sebetulnya simptom kegilaan. Karena dirinya ditipu apalagi orang lain. Nah ini yang sekarang terjadi kan Bapak Ibu. Dan berikutnya lagi, di mana ada penyembahan berhala pasti banyak orang miskin. Miskin bukan soal duit tapi mentalitas. Pernah nggak lihat ada orang depositonya banyak tapi kurang terus. Uangnya banyak tapi memberi saja hitungan. Makanya miskin itu begini, kaya di tubuh tapi bisa saja miskin di hati. Saudara jangan terkesima dong, oh orang duitnya banyak, memberinya banyak. Belum tentu. Karena soal giving itu, orang giver itu adalah orang yang mengalami sentuhan dari dalam. Nah ciri orang yang lahir baru itu pasti murah hati. Makanya kalau ngaku hidup dalam kerajaan Allah sampai pelit, ya aneh. Siapa raja kita? Wong raja kita itu tidak mengajar kita memberi. Saya beritahu, Yesus tidak pernah mengajar memberi. Yesus itu mengajarnya berkorban. Kalau memberi cuma sedekah Bapak Ibu. Kayak maaf ya, kayak kita ngasih orang yang gak mampu. Bukan, Yesus mengajar kita berkorban. Yesus itu mengajar begini, ada pintu terbuka, kesempatannya besar, tapi dia suruh orang lain masuk dulu, dia belakangan. Lah nanti gimana kalau tertutup? Ya udah, kan Tuhan mampu bukakan pintu-pintu lain yang lebih baik, yang sesuai kapasitas kita.
Nah, aminnya gampang, prakteknya. Wong kadangkala ketelat apa saja kita bisa marah, tender apa. Udah nggak usah marah. Kalau Tuhan belum berkenan, ya nggak apa-apa. Bersyukur saja. Pasti Tuhan bukakan yang lain. Kenapa? Kunci hidup di tangan Tuhan. Jangan cepat-cepat masuk. Siapa tahu 5 meter setelah masuk jurang. Ya, ini saya lemparkan beberapa hal yang saya berharap saudara ikut merenung ya. Saya berharap saudara pulang dari tempat ini akan jadi orang-orang yang gelisah tapi kudus. Nah, saya berharap saja. Khotbah saya membuat saudara gelisah berpikir, kita nggak mau ini ya hadapin tantangannya nggak gampang. Hantamannya belum seberapa Pak. Ini di depan ngerinya luar biasa. Fluktuasinya ngeri, turbulensinya ngeri. Ya belum lama ini ada isu megatrust gempa, saudara jangan cibirkan loh Bapak Ibu. Karena memang Indonesia sudah patah semua. Dari Sumatera atas itu sampai Maluku Utara, sampai ke Sulawesi Tengah, sampai nyambung ke Filipina. Kalau ada momentum grup bersama, ya udah. Nah orang berkata kenapa bisa begitu? Ya bisa saja karena disedotin semua di bawah. Retakannya udah banyak, disedotin semua di bawah. Ya karena apa? Makanya saya bilang, kalau orang berkata Indonesia ekonominya tumbuh bagus, sekian 7%, oke lah orang berkata mobil banyak. Saya justru kadang-kala prihatin juga, karena kita masih mainannya ekonominya adalah alam semua. Bukan SDM yang tangguh, yang skillful. Makanya gereja melatih ke sana. Tuh suarakan ini, jangan takut, kan ini suara cinta bangsa. Saya nggak tahu Pak Andreas memandang saya dengan serius sekali. Beliau marah atau beliau setuju atau beliau nanti mau ngajak diskusi, nggak apa-apa juga. Ya kalau pemusisi saya nggak tahu gitu. Pandangannya kadang ya ada yang jelas, ada yang nggak jelas, tapi ya mungkin jelas. Nah ya merenung bersama Bapak. Nah oke, sekarang saudara tahu nggak di sistem dunia ini mamon. Dunia itu sistemnya mamon memang. Sekali lagi saya tidak anti uang saudara. Saudara kelola saja uang untuk melakukan kehendak Allah. Makanya dari ayat ini sebetulnya kalau saya tarik agak pedes gak apa-apa ya. Ya saya sampaikan aja. Orang cinta Tuhan gak mungkin cinta uang. Orang cinta uang tidak mungkin cinta Tuhan. Saya ngomong cinta loh. Bukan gak boleh punya uang. Bukan. Saya punya uang saja gak apa-apa. Buat saya uang itu hanya dipakai saja. Ya pakai apa udah. Tuhan saya tetap Yesus. Nah saudara mesti tata kelolanya benar. Makanya kalau sudah mau fokus bisnis pada 5 hal. 1 hikmat, 2 tanah, 3 emas, 4 air, 5 agrikultur. Itu milik Tuhan saudara kelola, dikonversi akan sistem dunia membayar. Makanya orang Kristen pengusaha harusnya produk jauh lebih penting daripada mengejar uang. Karena kalau saudara produk berkualitas, tepat waktu, memuaskan semuanya, uang akan membayar saudara. Nah saudara punya uang, kelola untuk apa? Di Alkitab itu yang saya tahu, bisnis itu untuk misi, bukan yang lain. Tapi sekarang prihatin, malah misi untuk bisnis. Tuhan ampuni kami. Loh, baca saja. Paulus Stenmaker dengan Priscilla Aquila, kalau sekarang properti bisnis. Murid-murid Yesus nelayan semua, main catering. Semuanya itu apa? For mission. Mereka biayai perjalanan dengan uang mereka sendiri. Maka udah gak usah hitungan lah sama Tuhan. Saya khotbah begini misalnya saya dapat berkat ya pasti tapak siring beri saya persembahan. Tapi untuk apa? Saya mesti around ke banyak tempat. Ya itu saya keluarkan semua, buat apa? Lah untuk Bapak ya udah asal ada cukup ya sudah lah. Lo berpikirnya terus Bapak kemana? Ya ke kekekalan. Ya Bapak nggak nabung, ya nabung juga lah. Kalau sewaktu-waktu sakit apa-apa nggak usah minta orang. Ya itu kan tata kelola yang saya lakukan. Makanya saya bilang jangan jadi pendeta yang minta-minta. Gak boleh.
Tidak boleh. Oke. Kurang 11 menit. Oke, sekarang di sistem dunia yang terjadi ini ayat 25 coba lihat. Matius 6. Nah, nanti fokus saya ke ayat yang penting, gongnya saya di ayat yang ke-32, 33 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan apa Bapak Ibu? Tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini bukan soal-soal pakaian, saudara tinggal di mana, kamar saudara bagus enggak, apakah saudara punya alat pijat di rumah, apakah tubuh ini ya di sauna, olahraga, exercise. Ini termasuk itu Bapak Ibu, saudara tidak perlu khawatir yang beginian ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada. Nah, kata hidup di sini bukan hanya sekedar hidup biasa, tapi zoe, kualitas hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, di sistem dunia itu sistemnya adalah khawatir. Kenapa? Karena orang dibekap oleh kebutuhan. Makanya kalau saudara kerja masih hanya mengejar keinginan kebutuhan, ya berarti saudara masih di sistem yang salah. Setan itu pakai keinginan kebutuhan, membekap orang-orang supaya khawatir. Sehingga kita terbekap di sana. Jadi kalau saudara kerjanya masih mengejar keinginan terus, kebutuhan saya terus, berarti ya kita belum ada di sistem yang benar. Orang tanya, kamu khawatir ke depan? Ya enggak lah, yang saya khawatirkan apa? Ini pendeta ini pasti seenaknya bicara. Bukan Bapak Ibu. Waktu saya mengerti prinsip ini Bapak Ibu, oh my God. Makanya Bapak Ibu kembali lagi. Tuhan tahu kok bahwa kita bekerja ada di sistem yang berat memang. Tuhan tahu. Ya, makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Tolong begini dalam bekerja, temukan. Nah ini ide saya ini yang saya lemparkan. Saudara mesti mengalami apa yang disebut kata-kata ini. Self-discovery. Saudara menemukan apa yang ada di dalam saudara. Makanya itu yang membuat saudara jadi berkualitas. Misal ya, maafkan saya. Kita di dunia ini sekarang didrive oleh sistem misalnya. Sistem pendidikan. Oh jurusan ini yang banyak menghasilkan uang. IT ini, apa ini, AI ini. Orang kesana semua karena uang. Orang kesana semua karena kebutuhan. Orang kesana semua karena dunia mendrive itu. Sistem dunia pun mendrive itu. Termasuk di pendidikan. Padahal belum tentu orang kesana. Ada orang yang memang pintar bikin lagu. Ada orang yang jago musik. Ada orang yang pintar bahasa. Makanya saudara mesti menemukan secara self discovery, merenung Tuhan bicara apa. Misal saya beritahu kata-kata ini agak nggak enak sih. Ada banyak orang sukses tapi dalam tugas yang salah. Kok bisa Pak? Sukses tapi tugasnya salah. Misal saya kasih, kok dari tadi misal terus saya ya. Oke, saya beri contoh misalnya. Saudara seorang dokter, panggilan saudara dokter, tangan saudara mampu mengoperasi orang. Itu kan calling. Makanya yang punya skill itu nggak akan bisa dibantai oleh AI. Karena skill itu penting. Yang masak pinterlah masak. Yang nulis pinterlah nulis. Yang bikin lagu pinter bikin lagu. Yang saudara bikin apa? Skill itu tidak akan bisa dilawan. Karena skill itu datang dari Tuhan. Makanya betul. You can lose your job, but you cannot lose your work. Saudara bisa kehilangan job, tapi saudara tidak akan pernah kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan itu Tuhan yang taruh. Itu ada di Kejadian 2 ayat yang ke-7, Kejadian 2 ayat 15. You can lose your job, but you cannot lose your work. Saudara akan kehilangan work, karena work itu ditaruh di dalam kita. Sebenarnya begini Bapak Ibu, semua masalah kita itu solusinya inside ada di dalam. Sudah tidak perlu cari keluar, ada di dalam. Begitu saya tahu calling saya kembangkan. Begitu saya tahu calling saya kembangkan. Oh iya, saya kelola, saya benar, saya mau bisa dipercaya. Soal waktu, soal orang lain, apa saja. Makanya orang bertanya, kok kamu jadwal-jadwal pelayanan kemana-mana? Ya mungkin orang percaya sama saya karena saya belajar tata kelola. Janji tepati walaupun rugi. Tidak merugikan. Itu kan tata kelola semua. Nah Bapak Ibu saya kasih contoh. Ada orang callingnya dokter, tapi dia jadi montir. Jadi montir sukses. Karena montir kan sama saja punya keahlian tangan. Cuma ini mau mengoperasi orang, ini mengoperasi mesin kan. Nah setelah jadi montir, uangnya banyak. Dia buka showroom motor kah, showroom mobil kah, uangnya lebih banyak lagi. Selera dunia cap, sukses, hebat. Karena duitnya banyak, asetnya banyak, mobilnya banyak, depositonya banyak. Tapi maafkan saya,
calling dia as a doctor, hilang. Itu tragedi karena sukses di tugas yang salah. Kenapa? Orang semua di-drive ke sini sama dunia. Ada dari saudara yang sekarang ini kosong, gak bahagia, capek terus yang dilakukan. Kayaknya marah-marah, terburu-buru, kehilangan damai, maafkan saya. Itu sebetulnya simptom. Jangan-jangan kita bukan orang tepat di tempat yang tepat, melakukan yang tepat dengan strategi yang tepat dan hasil tepat. Orang tanya, kamu capek di pelayanan? Capek. Are you happy? Oh yes. Ada orang saya tanya, are you happy? Not yet. Saudara ini puas? Atau saudara takut terus? Uang sedikit takut, uang banyak takut, gak ada masalah takut, ada masalah lebih takut lagi, apa-apa takut. Dunia takut kita takut, dunia mendung kita mendung. Lah gimana? Kita di-drive oleh sistem dunia begitu. Kok sedih? Bersukacitalah. Ya, saya tutup. Udah, waktu saya lihat terus dari tadi. Oh ya, bolehlah. Dia mulai bergerak. Masih 5 menit loh bos. Gak apa-apa, sudah mulai bergerak. Gak apa-apa. Oke. Nah sekarang yuk saya tutup dengan ayat 32, ayat 33. Ini yang harus ada pada kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa Bapak Ibu? Saya mau pertanyakan tapi tolong diam saja, gak usah dijawab. Saudara kenal Tuhan gak? Gak usah dijawab. Karena semua tadi itu yang makan, minum, pakai, hidup itu dicari yang tidak kenal Tuhan. Ini isu pengenalan loh. Bukan isu beragama. Isu pengenalan tahu gak? Aku bernubuat, aku mau seriusan pergi, aku tidak kenal kamu. Jadi not talking about activity. Tangkap ya, Matius 7 itu. Akan tetapi Bapamu di surga apa? Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang hebat Tuhan kita tahu. Dan dia tidak hanya tahu, dia mau terlibat untuk menolong, menopang, menyediakan semua hal yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Oke, Yohanes 17 ayat 15, mumpung saya ingat. Tuhan tahu kok kita ada di sistem yang gak gampang. Coba kita lihat. Aku tidak meminta, ini doanya Yesus, supaya engkau mengambil mereka dari dunia kita semua. Dunia ini sistem, bumi tempat, dunia sistem. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang apa? Jahat itu sistem dunia. Orang tanya, Pak bisa nggak orang bisnis tapi tetap jujur? Ya tetap bisa, wong ada perlindungan dari Roh Kudus kok. Apa yang Roh Kudus tidak mampu lakukan? Roh Kudus mampu melakukan semua hal. Roh Kudus dahsyat, Roh Kudus luar biasa, Roh Kudus pelindung, Roh Kudus penjaga, Roh Kudus penasehat, Roh Kudus guru yang tak terkalahkan. Orang cari alasan saja yang berkata, alah zaman begini Pak, kalau kita nggak ikut-ikutan rusak ya susah. Ya itu cari alasan. Itu berarti meremehkan Roh Kudus. Saya tidak berani meremehkan Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengubah hati presiden. Roh Kudus bisa mengubah hatinya Donald Trump. Roh Kudus bisa mengubah hatinya Xi Jinping. Roh Kudus bisa merubah hatinya Putin. Roh Kudus bisa mengubah hatinya Benjamin Netanyahu. Roh Kudus bisa mengubah hatinya Elon Musk. Termasuk Mas Elon juga. Roh Kudus bisa mengubah customer saudara, rekan bisnis saudara. Bisa, tidak usah takut. Oke, ayat 33, saya tutup. Ya udah, karena waktu sudah selesai saya. 33. Nah ini tetapi, baca sama-sama tampak siring jemaat 23, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah masih ada pada kita? Tandanya apa? Yesus jadi raja. Apakah bisnis kita Yesus jadi raja? Apakah di keluarga kita Yesus jadi raja? Apakah di hidup kita Yesus jadi raja? Tapi apakah uang masih jadi raja dalam kita? Atau kesombongan jadi raja? Atau koneksi jadi raja? Atau semua hal sudah jadi raja? Kalau Yesus dan kebenarannya memerintah, semuanya akan apa? Semuanya akan apa Bapak Ibu? Ya katakan semuanya akan apa?
Kata ditambahkan itu bonus, kata bonus itu penambahan, penambahan itu bonus, bonus itu penambahan, penambahan itu bonus, bonus itu penambahan, bonus itu begini, bonus itu penambahan, penambahan itu bonus, bonus itu begini. Beli rumah dapat payung, beli mobil dapat gelas, beli komputer dapat pensil, beli bakmi goreng dapat acar menimbun. Lah buat apa kejar payung, gelas, pensil sama acar? Sorry itu itu dikejar orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Cuman mengejar payung, gelas, pensil, acar. Ujungnya apa? Sia-sia. Pernah lihat ada orang kerja keras, uangnya dinikmati orang lain. Kerja keras hanya untuk berobat ke Singapura. Sampai meninggal, nggak menikmati apa-apa. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit terus. Boleh angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami mau jadikan mulai hari ini bahwa Engkau Raja. Tuhan, kalau ada dari kami yang masih ada di sistem yang salah, kami bertobat. Kami mau berubah cara berpikir kami, metanoia, untuk kembali kepada pikiran firman kerajaan. Terima kasih hari ini. Hamba terbatas, tapi biar pesan ini menjadi sebuah pesan yang menancap di roh, pikiran dan hati kami. Buat kami gelisah yang kudus Tuhan, supaya kami tetap ada dalam sistem-Mu. Karena sistem dunia sedang lenyap, terpuruk, kacau berantakan. Tapi yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan sampai selama-lamanya. Berkati yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan. God bless you all. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati.